rintangan yang juga tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman. Nah, saya kira di sini itu cuma pas berangkatnya saja, yaitu kuda Anies tidak mau maju atau berjalan maju, tetapi di sini kelihatan mundur. Saya kira pada waktu pemberangkatannya saja. Ternyata di tengah-tengah jalan, di jalan raya, ternyata kuda Anies juga mogok, yaitu mogok berjalan. Nah, seperti ini videonya. Nah, saya kira cuma pas pada waktu berangkat saja di sini kudanya mogok. Kelihatan kudanya tidak mau berjalan sedikit pun di sini, malah kelihatan mundur. Nah, akhirnya pun ditarik sama pawangnya dan akhirnya pun kuda tersebut maju. Nah, setelah kuda maju, ya ternyata di tengah-tengah sini kuda tersebut juga tidak mau berjalan. Tidak mau berjalan, bahkan di situ juga kelihatan macet ya, macet sekali. Bahkan kendaraan roda 2 pun tidak bisa berjalan gara-gara kuda yang ditumpangi oleh Anies Baswedan tersebut tidak mau berjalan. Nah, kelihatan macet sekali di sini. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Gusnul Khotimah. Wajah Anies tampak terlihat tegang ketika kuda tersebut ngamuk. Maaf, ini karena bawa Anies atau tujuannya markas PKS, mau pencitraan malah bikin pengguna jalan geram. Momen kuda delman Anies sempat mengamuk, tak mau jalan ke markas PKS, malah mundur. Nah, sampai hari ini pun juga ada kuda, yaitu kuda viral di media sosial Twitter. Dan ketika saya buka, ternyata iya, kudanya Anies Baswedan yang ngambek. Ini bahkan ada yang menarik perhatian, dan ternyata Anies Baswedan mengucapkan hal yang tidak sepantasnya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Cynthia, Pak Anies Baswedan kok ikut-ikutan ngehoak? Jangan gitulah Pak, mentang-mentang elektabilitasnya kalah telak sama Ganjar Pranowo. Belajar terima kenyataan Pak. Kalau Pak Anies memang tak disukai sama sebagian rakyat yang masih waras pikiran. Nah, di sini Pak Anies tersebut yaitu membongkar jika PKS itu dirayu, PKS itu diancam dan lain sebagainya ya. Jadi berita ini yaitu di sini ada Anies Baswedan beberkan fakta mengejutkan. PKS diancam sebelum deklarasikan dukungan. Nah, kira-kira Anda lebih percaya mana ya? Saya kira kalau memang diancam, ya seharusnya melaporkan ke pihak yang berwenang lah. Tidak usah seperti ini, playing victim lah dan macam-macam. Nah, di sini dari poskupang.com, Anies Baswedan mantan Gubernur DKI Jakarta membeberkan fakta yang mengejutkan tentang tantangan yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera sebelum mendeklarasikan dukungan kepadanya. Di sini salah satu tantangan adalah ancaman jika PKS memberikan dukungan kepadanya sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Pertanyaannya, siapa yang mengancam? Apalagi PKS, ya kita tahulah selalu berseberangan dengan pemerintah, menjadi oposisi. Jadi ancaman apa? Nasdem saja yang notabene berada di koalisi pemerintahan saja, ya juga fine-fine aja, aman-aman aja mendeklarasikan dukungan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ini kok PKS nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau menurut saya ini tidak ada data-datanya, hanya sekedar playing victim lah kalau menurut saya ini. Deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan jadi calon presiden itu dilakukan PKS di kantor DPP PKS Jalan TBC Madupang, Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Deklarasi tersebut dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Nah, saya jadi bertanya-tanya ya, pantas sajalah kuda tersebut tidak mau mengantar Anies Baswedan ke markas PKS. Karena apa? Karena yang diomongkan Anies Baswedan ini ya kurang lebih hampir sama lah dengan pendukungnya. Kita tahu pendukungnya ya seringkali lah. Ya, Anda tahu sendirilah, tidak usah diceritakan. Dengan adanya deklarasi tersebut, maka PKS menjadi partai kedua yang mendeklarasikan Anies jadi calon presiden setelah Partai Nasdem mendeklarasikan pada Oktober 2022 lalu. Namun di balik deklarasi tersebut, PKS mengaku bahwa kerap mendapat ancaman hingga rayuan agar menganulir dukungan terhadap mantan Mendikbud RI tersebut. Terus terang saya tidak sependapat ya dengan Anies Baswedan yang PKS diancam, dirayu lah. Kalau dirayu sih pasti mengarah ke pemerintahan lah, kalau nggak salah. Ya kalau menurut saya, siapa lagi yang notabene
Nasdem yang sudah berkoalisi dengan pemerintahan mendeklarasikan Anies Baswedan saja juga nggak masalah. Bahkan sampai sekarang ini menteri-menteri dari Nasdem juga belum direshuffle sama Presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya ini ya hanya mencari simpati publik lah dari statement Anies ini di PKS, ya supaya dipuji-puji oleh kader-kader PKS lainnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, membeberkan fakta mengejutkan tentang tantangan yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera sebelum mendeklarasikan dukungan kepadanya. Salah satu tantangan adalah ancaman jika PKS memberikan dukungan kepadanya sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan jadi calon presiden itu dilakukan PKS di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Deklarasi tersebut dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Dengan adanya deklarasi tersebut, maka PKS menjadi partai kedua yang mendeklarasikan Anies jadi calon presiden setelah Partai Nasdem mendeklarasikannya pada Oktober 2022 lalu. Namun, di balik deklarasi tersebut, PKS mengaku bahwa kerap mendapat ancaman hingga rayuan agar menganulir dukungan terhadap mantan Mendikbud Republik Indonesia tersebut. Untuk diketahui, untuk menghadiri acara tersebut, Anies menggunakan delman menuju kantor PKS. Anies mengawali perjalanan dari Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan. Sebelum menaiki delman, Anies menyebutkan bahwa perjalanan ke PKS itu pasti akan menyenangkan. Seru nih naik delman, ujar Anies. Ketika delman Anies bersiap-siap untuk berangkat ke kantor PKS, ternyata kuda yang membawanya malah menolak berjalan. Kuda itu malah mengamuk dengan menyeruduk orang-orang yang ada di sekitarnya. Apesnya, kuda mulai berjalan mundur. Pada saat itulah wajah Anies mulai gelisah. Melihat itu, para kusir di lokasi itu pun mencoba menenangkan kuda tersebut. Petugas lantas meminta orang yang ada di sekitar lokasi untuk menjauh agar kuda tidak stres. "Mundur, mundur, ini kudanya stres," teriak salah satu petugas. Setelah beberapa saat, barulah kuda yang Anies tumpangi mau berjalan. Delman Anies pun berangkat menuju kantor DPP PKS. Sementara itu, pada momen deklarasi tersebut, Presiden PKS Ahmad Saiku mengumumkan hasil musyawarah syuro PKS ke-8. Dalam musyawarah itu ditetapkan Anies Baswedan jadi capres untuk Pilpres 2024. Alhamdulillah, pembahasan mengerucut dan PKS memutuskan Anies Baswedan diusung menjadi tokoh nasional dan ditakdirkan sebagai presiden, ujar Saiku. Atas pengumuman tersebut, Anies pun menyatakan menerima. Dia merasa sangat terhormat karena sudah resmi dideklarasikan oleh PKS. Hari ini, izinkan dengan kerendahan hati dan berharap ridho dan pertolongan Allah. Kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai Capres Republik Indonesia tahun 2024-2029 dari PKS, ujar Anies. Anies mengungkapkan kini dirinya sudah masuk ke dalam babak baru usai menuntaskan pekerjaan di DKI Jakarta. Menurutnya, ia kini mendapat sebuah amanat yang besar dengan menjadi capres. Siap untuk bekerja keras, siap untuk kerja keras dengan partai usung yang sudah dan akan bergabung dalam sebuah berikhtiar untuk memajukan Indonesia, membawa perubahan bagi perbaikan. Bismillah, perjalanan ini insya Allah jadi perjalanan yang dapat diridhoi Allah, kata Anies. PKS dapat banyak ancaman dan rayuan. Anies mengatakan bahwa PKS melewati perjalanan yang sangat panjang dalam mendeklarasikan dirinya menjadi bakal Capres 2024. Anies mengatakan PKS menerima banyak rayuan, tekanan, hingga ancaman dalam prosesnya. Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman, ujar Anies di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta pada Kamis 23 Februari 2023. Namun demikian, Anies mengatakan
PKS memilih untuk tetap berpegang teguh pada prinsip yang mereka punya, di mana apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk kemajuan dan demi perbaikan bangsa. Presiden PKS Ahmad Saiku pun menegaskan tawaran dan rayuan yang diterima PKS itu adalah hal yang wajar. Tentu kaitan tawaran dan rayuan saya kira wajarlah dalam setiap politik. Saya kira hal-hal seperti itu akan mungkin sangat terjadi, ujar Saiku. Bahkan Anies Baswedan telah resmi dideklarasikan Partai Keadilan Sejahtera PKS sebagai calon presiden pada tahun 2024 pada Kamis 23 Februari 2023 di DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Sebelum dideklarasikan, Anies dijemput di Buperta Ragunan, Jakarta Selatan dengan menggunakan delman. Ada momen menarik saat Anies menaiki delman tersebut. Delman itu dinaiki oleh 4 orang. Anies tampak duduk di samping kusir dan 2 lainnya berada di kursi belakang. Namun, ketika hendak berjalan, kuda dari delman yang dinaiki Anies itu tak kunjung maju. Bahkan, kuda tersebut tampak mundur nyaris hilang keseimbangan. Orang-orang di sekitar itu pun berusaha menahannya delman agar tidak terjatuh. Momen tersebut pun viral di media sosial. Banyak warganet yang membicarakan tentang hal tersebut dan dikaitkannya ke berbagai hal. Menanggapi viralnya itu, PKS pun buka suara. Ketua DPW PKS DKI Jakarta Koirudin mengatakan, kuda tersebut kesulitan maju karena kontur jalan yang naik. Selain itu, dia menduga kuda kaget karena pada saat itu ada banyak orang. Ya, saya mendampingi beliau karena banyak wartawan dan kamera di depan kuda. Tidak ada ruang kuda buat melangkah. Jadi kuda menarik delman mundur sekitar 50 cm, kata Koirudin kepada wartawan pada Jumat 24 Februari 2023 terkait dengan deklarasi tersebut. Terkait dengan narasi di media sosial bahwa kuda tak mau maju karena membawa Anies Baswedan, Koirudin enggan berkomentar. No comment, ucap dia. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Saiku resmi menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden baca pres pada 2024 mendatang. Pernyataan tersebut diungkapkan Saiku di hadapan kader PKS dan Anies Baswedan di kantor DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Saiku menegaskan, berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro 7, PKS resmi mendukung Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Alhamdulillah, pembahasan mengerucut sosok yang dimaksud itu jatuh pada Anies Baswedan, kata dia. Saiku lantas meminta kepada kader PKS di seluruh daerah untuk mulai mengenalkan Anies Baswedan sebagai baca pres PKS kepada rakyat Indonesia di berbagai daerah. Saya instruksikan struktur anggota dan simpatisan PKS di seluruh Indonesia mengenalkan dan mensosialisasikan saudara Anies Baswedan ke seluruh pelosok negeri sebagai baca pres yang diusung oleh PKS, tuturnya. PKS melengkapi dukungan pencapresan Anies Baswedan setelah resmi menggelar deklarasi. Setelah Anies mengantongi tiket Pilpres 2024, peta perpolitikan nasional diprediksi bakal semakin dinamis. Lengkapnya, sudah dukungan kepada Anies Baswedan untuk memenuhi presidensial threshold dengan koalisi PD, PKS, dan Nasdem. Semoga setelah ini calon presiden yang lain segera menempuh jalan yang sama, kata founder lembaga kedai kopi Hendri Satrio kepada wartawan pada Jumat 24 Februari. Pria yang akrab disapa Hensat ini mengatakan jika calon presiden 2024 ketahuan lebih awal, seperti 3 parpol yang sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan, maka rakyat jadi punya banyak waktu menentukan pilihan. Rakyat pun menurutnya bisa mengecek rekam jejak capres yang sudah mendapatkan presidensial threshold dan kemungkinan besar melaju di Pilpres 2024. Kemudian bisa menelaah kira-kira apa saja kontrak politiknya, bagaimana komitmen untuk memperbaiki Indonesia. Nah, itu bagus buat Indonesia, kata Hendri Satrio. Masyarakat juga diuntungkan, terutama menilai apa saja yang akan dilakukan pada capres jika memenangkan pemilu.
Intinya demokrasi jadi lebih baik, dan inti dari demokrasi agar ada perubahan, ada perbaikan, lanjut dia. Hensat juga mengatakan, setelah PKS mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, kini tentu pertanyaan publik tertuju kepada siapa cawapres pendamping Anies. Menurut Hensat, sampai saat ini belum clear betul siapa cawapres yang berpeluang besar mendampingi Anies Baswedan. Cawapres Anies ini bisa dari kelompok koalisi perubahan dan tentu saja bisa juga dari luar koalisi perubahan. Kriteria sendiri kan, Anies sudah membocorkan yang pertama perlu chemistry dan yang kedua setia di garis perubahan. Nah, tentu saja setelah ini yang minat jadi cawapres pendamping Anies harusnya mulai tebar pesona supaya dapat dukungan penuh, ucapnya. Juru bicara DPP Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra menghimbau kepada Nasdem dan juga PKS agar segera mendeklarasikan koalisi perubahan. Salah satu alasannya karena kini ketiga partai politik itu sudah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Kalau bagi kami, Partai Demokrat, tahapan selanjutnya adalah deklarasi koalisi perubahan secara bersama-sama oleh ketiga parpol, kata Hersaki kepada wartawan pada Jumat 24 Februari 2023. Ia menjelaskan, deklarasi koalisi perubahan tentunya ini didahului oleh penandatanganan kesepahaman oleh ketiga ketua umum parpol anggota koalisi perubahan mengenai komitmen bersama memperjuangkan perubahan dan juga perbaikan. Untuk deklarasi bersama tiga parpol koalisi perubahan, Demokrat sudah siap, tinggal menunggu kesepakatan bersama ketika parpol mengenai timing yang tepat. Inilah kekuatan koalisi perubahan. Tiga parpol berada dalam posisi setara, saling menghormati, lalu setiap keputusan diambil berdasarkan konsensus bersama, katanya. Ia juga menambahkan, untuk deklarasi dari Demokrat kepada Anies Baswedan sudah tuntas dengan pernyataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono di akhir Januari lalu. Begitu pula dengan mekanisme internal Demokrat dalam menentukan koalisi dan capres sudah selesai. Apalagi terkait urusan baca pres sudah final. Seperti yang disampaikan oleh ketua kami Mas AHY, dipercayakan sepenuhnya kepada baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan untuk menentukannya, katanya. Sebelumnya, Anies mengatakan deklarasi dukungan yang diberikan oleh PKS untuk dirinya diajukan sebagai peserta Pilpres 2024 adalah sebuah amanat yang besar. Ini adalah sebuah amanat besar. Ini adalah sebuah amanat yang akan kami emban dengan teguh dan siap untuk bekerja keras, siap untuk bekerja erat dengan partai-partai pengusung yang sudah dan akan bergabung di dalam sebuah ikhtiar untuk memajukan Indonesia membawa perubahan bagi perbaikan, ujar Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berjanji untuk bekerja keras menjalankan amanat tersebut. Anies menyebut dukungan dari PKS sebagai sebuah kehormatan yang sangat besar kepada dirinya dalam menyongsong gelaran pesta demokrasi. Video yang memperlihatkan kuda yang ditumpangi ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berjalan viral di media sosial. DPP PKS pun memberikan penjelasan. Peristiwa itu disebut terjadi saat Anies hendak menaiki delman dari Baperta, Ragunan menuju kantor DPP PKS di TB Simatupang, Jakarta Selatan, dalam rangka deklarasi bakal Capres 2024. Dalam video yang viral, terlihat Anies bersama Ketua DPP PKS Koirudin duduk bersebelahan di kursi belakang. Anies pun berpindah duduk menjadi di bangku depan sebelah kusir kuda saat hendak berangkat. Kuda itu tampak diam dan tidak mau bergerak. Tak lama setelah itu, kuda malah berjalan mundur dan hampir menabrak pembatas jalan. Beberapa orang pun tampak menarik roda dan tali agar kuda mau bergerak maju. Dimintai konfirmasi terpisah, Ketua DPP PKS DKI Jakarta Koirudin menjelaskan, kuda sempat berjalan mundur karena terkejut melihat banyaknya orang dan juga kamera. Peristiwa itu juga tidak berlangsung lama, ujarnya.